Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan ini adalah merupakan kelanjutan dari silsilah kajian kita tentang kejadian pada hari kiamat. Dan yang terakhir pada saat itu kita membahas tentang apa? Tanda besar hari kiamat. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang kejadian pada hari kiamat itu sendiri. Kalau kemarin kita baru membahas tentang tanda-tanda datangnya, maka sekarang kita akan membahas hari kiamat itu sendiri, apa yang terjadi di saat itu. Hari kiamat akan terjadi manakala di muka bumi tidak tersisa kecuali orang-orang yang paling buruk dan paling jahat. Seandainya di muka bumi masih tersisa orang-orang yang baik, maka hari kiamat belum terjadi. Manakala tidak tersisa di muka bumi, melainkan hanya orang-orang yang jahat, buruk, kafir, maka saat itulah terjadi hari kiamat. Dan terjadinya hari kiamat itu dimulai dengan ditiupkannya sangkakala yang pertama. Karena sangkakala itu menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama ditiupkan 2 kali. Kejadian hari kiamat akan diawali dengan tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama tersebut terjadi di hari Jumat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara hari yang paling istimewa adalah hari apa? Jumat. Fihi khuliqa Adamu wa fihi qubit. Pada hari Jumat, Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat. Wa fihi nafkhah. Dan di hari Jumat ditiupkan apa? Sangkakala. Jadi pada hari Jumat tersebut terjadi hari kiamat. Tapi Jumat yang mana kita nggak tahu. Tanggal berapa Juli kita nggak tahu. Tanggal berapa Februari kita juga nggak tahu. Yang penting saat itu hari Jumat. Makanya karena hari Jumatnya itu nggak ketahuan, maka setiap datang hari Jumat seluruh makhluk merasa khawatir dan ketakutan. Jangan-jangan hari itu adalah hari apa? Hari apa? Hari kiamat, bukan hari Jumat.
Udah ketahuan hari Jumat. Setiap datang hari Jumat, para makhluk merasa khawatir, merasa cemas, merasa was-was. Jangan-jangan hari itu adalah hari kiamat. Seluruh makhluk. Kita makhluk bukan? Makhluk. Antum nggak khawatir kalau datang hari Jumat? Hah? Nggak khawatir. Ya, karena kita adalah manusia. Dan manusia, kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, kata beliau, "Wama min dabbatin illa wahiyya musikhatun yawmal jumu'ati min hina tusbih hatta tatlu asy-syams." Setiap makhluk merasa takut, menunggu-nunggu dengan cemas seandainya datang hari Jumat. Mulai dari terbitnya matahari sampai apa? Terbenam. Mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu dengan cemas. Kenapa? Syafaqan minas sa'ah. Karena mereka khawatir jangan-jangan hari itu terjadi apa? Hari kiamat. Semuanya tanpa terkecuali. Mereka menanti-nanti dan menunggu-nunggu. Jangan-jangan ini terjadi hari kiamat pada hari ini. Illal jinna wal ins. Kecuali jin dan manusia. Kita nggak pernah merasa khawatir. Itulah bedanya antara kita dengan makhluk yang lain. Itulah bedanya antara jin dengan makhluk yang lain. Hari Jumat tenang-tenang saja. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, yang terjadi adalah seluruh makhluk akan binasa. Baik itu makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Setelah ditiupkan tersebut, maka seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya mati. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Jadi semuanya mati kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Siapakah makhluk-makhluk tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat siapa di antara makhluk-makhluk tersebut yang tidak mati. Dan masing-masing memiliki argumen, hanya saja argumennya masih ada tarik dan ulur di dalamnya. Maka sebagian ulama memilih untuk bersikap abstain. Abstain itu adalah tawakuf. Tawakuf itu enggak memilih pendapat yang mana. Kecuali makhluk yang dikehendaki Allah. Wallahu a'lam, apa makhluk itu. Dan ini namanya lebih selamat. Karena apa kepentingan antum untuk mengetahuinya? Insya Allah yang terkecualikan itu bukan kita. Nah, itu sudah pasti itu. Nah, kita insya Allah termasuk orang yang mati saat itu. Bukan kita. Nah, ada makhluk lain yang Allah kehendaki. Di antara pendapat itu ada yang mengatakan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan malakul maut. Ada yang mengatakan para bidadari yang ada di surga. Dan seterusnya. Ada yang mengatakan para syuhada. Ya. Yang jelas, pendapat yang lebih selamat dalam hal ini adalah bertawakuf atau abstain. Kita katakan ilmunya adalah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendengarkan tiupan tersebut, suara tersebut, maka semuanya ketakutan. Saking takutnya akhirnya mereka mati. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 87. Dalam surat An-Naml ayat 87 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ditiupnya sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard.
Setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi mereka ketakutan setakut-takutnya. Sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Karena memang saat itu betul-betul menakutkan. Akibat mereka ketakutan tersebut akhirnya mereka meninggal dunia. Dan di dalam Sahih Muslim diceritakan bagaimana reaksi para manusia manakala mereka mendengar suara sangkakala tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunfakhu fis-sur." Kemudian ditiuplah sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Maksudnya adalah ketika didengarkan atau ketika diperdengarkan suara sangkakala atau trompet tersebut, orang-orang mereka mendongak ketakutan. Kalau ada orang dengar suara kan mereka kayak gini. Diceritakan di situ dalam hadis tersebut, kata Nabi SAW, asghalitan wa rafa'alitan. Lid adalah apa ini namanya? Tengkuk ya. Jadi mereka itu menengokkan tengkuknya ketakutan. Mendengar suara tersebut mereka terkaget-kaget. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi. Dan yang pertama kali mendengar suara tersebut adalah seseorang yang sedang memperbaiki kolam untuk tempat minum ontaknya. Jadi dia lagi membenarkan kolam ya. Biasanya ontak itu mereka minumnya di sebuah bak gitu ya. Dia lagi membenarkan, lagi entah pakai apa saat itu, yang jelas dia lagi membenarkan, lagi ngerehab atau merenovasi kolam yang buat minum ontaknya. Dialah orang yang pertama kali mendengarnya. Fayas'aq. Begitu mendengar, dia langsung mati saat itu juga. Wa yas'aqun nas. Dan seluruh sesudah dia mati, semua manusia ikut mati. Tidak mungkin saat itu manusia bisa melanjutkan aktivitasnya. Apalagi membuat aktivitas baru. Ketika mendengar suara itu tidak mungkin kita sudah punya aktivitas mau melanjutkan aktivitas tersebut. Apalagi kita apa? Membuat aktivitas baru. Dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 50. Surat Yasin ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un." Dan ketika orang-orang mendengar suara sangkakala tersebut, mereka tidak sempat untuk membuat wasiat. Membuat wasiat, menulis wasiat tidak sempat. Kenapa? Karena mereka langsung mati saat itu juga. Wala ila ahlihim yarji'un. Dan mereka tidak bisa pulang untuk menemui keluarganya. Seandainya dia sedang kerja di pasar, ya dia akan mati di mana? Di pasar. Gak sempat dia pulang dulu ke rumah. Ngabari yang ada di rumah, ada suara sangkakala. Gak sempat. Yang kerja di sawah akan mati di tempat dia bekerja. Jangankan untuk melangkah. Ya. Orang yang sudah mengangkat makanan ya, untuk dimasukkan ke dalam mulutnya saja, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam mulut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumanna as-sa'ah wa qad rafa'a ahadukum uklatahu ila fihi." Hari kiamat akan datang dan tiba. Di saat salah seorang di antara kalian sudah mengangkat makanan dengan tangannya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, fala yat'amuha, dan dia tidak bisa untuk memakannya. Karena apa? Sebelum masuk sudah apa? Sudah mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bukan hanya orang yang akan makan belum memasukkan, dia nggak sempat untuk memasukkan. Termasuk orang yang sudah memasukkan makanan itu ke mulutnya, dia tidak sempat untuk mengunyahnya. Karena sebelum mengunyah dia sudah apa? Sudah mati. Bahkan yang sudah mengunyah, dia tidak sempat untuk menelannya. Karena sebelum menelan, dia sudah apa? Sudah mati. Setelah seluruh makhluk binasa.
Itu tiupan yang keberapa? Yang pertama. Seluruh makhluk binasa. Kejadian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Untuk apa hujan tersebut diturunkan? Untuk menumbuhkan kembali tubuh para makhluk. Jadi ketika hujan itu jatuh dari langit, makhluk tersebut akan tumbuh kembali tubuh mereka. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yas'aqun nas, dan para manusia semuanya mati. Thumma yursilullahu au yunzilullahu mataran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang deras. Fatanbutu minhu ajsadun nas. Setelah hujan itu turun, tubuh manusia tumbuh dengan pelan. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika tubuh itu sudah lengkap, baru kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua dan mereka hidup kembali. Jadi hujan turun, kita sudah mati semuanya. Hujan turun, ketika hujan turun itu perlahan-lahan tubuh kita itu apa? Tumbuh kembali. Wah Ustaz, masa mungkin Ustaz? Padahal kan satu tubuh sudah hancur. Ada yang hancurnya dibakar. Kayak orang-orang apa? Kayak orang-orang Konghucu. Ya. Yang mereka itu, apa istilahnya itu? Hah? Dikremasi. Dikremasi. Dibakar sampai habis. Ada pula orang yang meninggalnya karena dimakan apa? Binatang buas. Ada orang yang meninggalnya karena kebakaran. Ya. Ada orang yang meninggalnya karena tenggelam. Nggak ketemu jasadnya. Semuanya ketika hujan itu turun, tubuhnya akan kembali lagi. Tumbuh seperti semula. Sumbernya dari apa? Materi dan bahannya dari apa? Kata Nabi SAW dari sebuah tulang kecil yang ada di, ini tulang apa namanya yang belakang ini? Hah? Tulang belakang. Ya, ya tulang belakang. Namanya di belakang tulang belakang. Ada istilahnya. Hah? Tulang ekor. Ya. Jadi di paling bawah atau di paling bawah dari tulang belakang kita ini ada sebuah tulang kecil yang diistilahkan oleh Nabi SAW dengan ajbud dhanab. Ya, seperti ekor kecil gitu. Dan inilah yang tidak akan pernah musnah. Kata Nabi SAW, inna fil insani azman. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sebuah tulang. La ta'kuluhul ardu abadan. Tidak akan pernah dimakan oleh tanah sama sekali. Fihi yurakkab yaumal qiyamah. Pada hari itulah atau pada hari kiamat manusia akan ditumbuhkan kembali bersumber dari apa? Tulang yang kecil itu. Qalu ayyu azmin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, tulang apakah itu? Kata Nabi SAW, ajbud dhanab. Tulang namanya apa? Ajbud dhanab. Coba nanti antum tanya ya ke ilmu kedokteran. Ada nggak itu tulang itu di mana? Di tulang apa? Tulang belakang kita kecil. Disebut oleh para ulama bentuknya bunder. Ya. Bentuknya bunder dan itu tidak akan pernah hancur. Tidak akan dimakan oleh tanah. Maksudnya itu apa? Tidak akan hancur. Kemudian setelah tubuh kita kembali seperti semula, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ditiupnya sangkakala kedua kalinya.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama, kemudian seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya binasa, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri dan menanti keputusan yang akan diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan mereka akan bangkit dari kuburannya. Dan mereka berkata, ya wailana, man ba'athana min marqadina. Mereka berteriak. Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari kuburan kami? Dan itu hanya dengan sekali suara. Kata Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat 53. In kanat illa sayhatan. Apa? Kamu gak pernah baca Yasin ya? In kanat illa sayhatan wahidah. Untuk membangkitkan makhluk itu dan menghidupkannya cuma dengan satu teriakan. Dengan satu tiupan. Dengan satu suara. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Dan saat itulah semuanya mereka hadir di hadapan kami. Yaitu di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya bangkit dan semuanya hidup kembali, kejadian berikutnya adalah mereka dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Semuanya. Manusia, jin, binatang, dan seluruh makhluk. Tanpa terkecuali termasuk malaikat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 50. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang berikutnya. Para makhluk yang awal-awal dan para makhluk yang belakangan. Lamajmu'un. Mereka semuanya akan dikumpulkan. Kapan? Pada hari apa? Pada hari kiamat. Dan saat itu kita dikumpulkan di sebuah tempat yang berbeda dengan bumi yang kita tempati saat ini. Jadi tempat kita kumpul nanti di padang mahsyar yang biasa diistilahkan dengan padang mahsyar itu adalah bumi atau tempat yang berbeda dengan tempat yang kita tinggali saat ini. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Ibrahim ayat 48. Surat apa? Ibrahim ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi nanti bumi kita ini diganti dengan bumi yang apa? Yang lain, yang baru. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bumi yang baru itu putih, bersih. Ya. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat itu seperti perak, berkilau bumi tersebut. Dan rata, sama sekali tidak ada apa? Tidak ada gunung, tidak ada apa-apa, tidak ada pohon, semuanya. Dan tidak ada tanda-tanda. Ya. Semuanya rata. Kita akan kumpulan di situ. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Seluruh makhluk, seluruh manusia akan dikumpulkan di sebuah padang hufatan dalam keadaan tidak memakai sandal. Uratan dalam keadaan tidak berpakaian. Ghurlan. Apa artinya ghurlan? Apa? Belum di khitan atau belum disunat. Pada hari itu
Seluruh makhluk dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersandal, dan belum dikhitan. Bisa kita bayangkan, semuanya seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dia terheran-heran. Dan inilah kondisi kaum muslimat pada zaman Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Nabi SAW, seluruh laki-laki perempuan dikumpulkan dalam satu tempat dalam keadaan tidak berpakaian. Apakah mereka tidak melihat satu sama lainnya? Alangkah malunya kami saat itu. Ya, begitulah para wanita salihat pada saat dulu. Kalau sekarang apa? Nah, kesempatan. Nah, kalau sekarang, wah ini kesempatan emas nih, jarang-jarang seperti ini. Pikirannya kita saat ini, atau kebanyakan orang saat ini, atau bahkan orang yang fasik, ya, adalah wah ini kesempatan emas. Tapi Aisyah radhiyallahu anha justru dia merasa malu. Wahai Rasul, bagaimana nanti saya? Ketika saya ikut kumpul di situ, apakah nanti orang lain tidak melihat aurat saya? Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Wahai Aisyah, kondisi saat itu sangatlah mengerikan dan tidak terfikirkan seorang untuk melihat orang yang ada di sampingnya. Kenapa? Karena satu, kita lagi repot. Saat itu kita lagi banyak pikiran. Ya. Sedang memikirkan diri kita sendiri. Gak mungkin kita sempat untuk memikirkan bagaimana orang yang di samping kita. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran. فَإِذَا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Pada hari itu kita lari, bukan hanya tidak peduli. Ini lebih dari sekedar tidak peduli. Kalau kita tidak peduli, mungkin orang masih di samping kita. Kita tidak peduli dengan anak kita masih di samping kita. Tapi bukan hanya kita tidak peduli. Yafir itu lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat nanti, seseorang akan lari dari saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abih. Bukan hanya saudara kandungnya. Karena saudara kandung kadang-kadang apa? Kadang-kadang cekcok. Ya, kadang-kadang ribut. Antum ketika masih kecil, bahkan mungkin sampai besar, suka ribut sama kakak, sama apa? Adik. Mungkin kalau menurut antum, wajar lah lari. Kita juga sering ribut kok di rumah. Wajar aja kalau kita tinggalkan saudara kita. Berikutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kita lari dari saudara kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan kita lari dari ibu dan dari bapak kita. Wa sahibatihi wa banihi, dan juga istri serta anak-anak kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurutkan dari yang dekat menuju ke yang paling dekat. Jadi kalau misalnya hubungan emosional kita dengan anak kita jelas lebih dekat dibandingkan hubungan emosional kita dengan orang tua kita. Dan hubungan emosional orang tua kita jelas lebih dekat daripada hubungan emosional kita dengan siapa? Dengan saudara kita. Jadi pertama disebutkan yang dekat tapi enggak dekat banget. Ini kita lari. Kemudian disebutkan lagi juga orang yang lebih dekat dari saudara kita, yaitu bapak dan ibu kita. Kemudian yang terakhir disebutkan orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Istri dan anak-anak kita pun itu akan kita tinggalkan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, likulli imri'im minhum yawma idzin apa? Sya'nu yughni. Karena masing-masing manusia saat itu sedang memikirkan dirinya sendiri. Itu adalah ketika kita sedang apa? Dikumpulkan. Maka tidak sempat kita berpikir untuk melihat orang lain bagaimana. Karena saat itu, jangankan untuk berpikir melihat orang lain.
Orang-orang yang paling dekat dengan kita pun semuanya sudah kita tinggalkan. Setelah semuanya berkumpul, bumi lama yang kita tinggali dihancur leburkan. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Tadi adalah muqaddimah, ya, pendahuluan sebelum kita menjelaskan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1-2. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai para manusia, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan yang terjadi pada hari kiamat adalah sangat besar. Syai'un azim, kejadian yang sangat besar. Guncangan itu jauh lebih besar daripada guncangan gempa bumi yang saat ini berapa 10 atau berapa skala Richter. Gak ada apa-apanya. Syai'un azim. Karena saking dahsyatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma tarawnaha, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saking dahsyatnya guncangan saat itu sampai seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia lemparkan anaknya. Subhanallah. Tidak ada kejadian sedahsyat tersebut. Sedahsyat kejadian seperti itu, wahai ikhwah. Bagaimana mungkin seorang ibu tega untuk melempar anaknya yang sedang dia susui di pangkuannya? Saking mengerikannya hari itu sampai bayinya sendiri dilemparkan. Dan yang lebih mengerikan dari apa yang disebutkan oleh Allah tadi, kata Allah Jalla wa'ala, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan orang yang sedang hamil saat itu gugur semuanya kandungan yang ada dalam perutnya. Saking ketakutannya. Saking takutnya mereka sampai gugur semuanya. Wataran nasa sukara. Dan kalian melihat manusia saat itu seperti mabuk, ketakutan mereka. Wa mahum bisukara. Padahal sebenarnya mereka saat itu bukan sedang mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi karena mereka ketakutan dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat keras. Sedikit gambaran dari Allah tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan pada satu hari sangat lama. Ya, jangan dibayangkan, hari saat itu adalah sebentar. Dalam suasana yang mengerikan seperti itu, waktu dipanjangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'arij ayat 4-6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, para malaikat dan Jibril menghadap kepada Allah dalam satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun yang ada di dunia. Dalam kondisi yang tidak menentu seperti itu, kita suruh menunggu berapa tahun? 50.000 tahun. Makanya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ketika kita sudah merasakan bagaimana lamanya hari kiamat, saat itu para manusia merasa bahwasanya kehidupan mereka di dunia hanyalah beberapa saat saja dibandingkan dengan kehidupan di apa? Di alam akhirat. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Pada hari mereka semuanya dikumpulkan, mereka baru terasa seakan-akan mereka hidup di dunia itu hanya 1 jam, hanya sesaat dari sebuah siang hari. Disebutkan dalam ayat lain surat An-Nazi'at ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
Ketika kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana lamanya hari kiamat, kita bandingkan dengan kehidupan kita di dunia, ternyata seakan-akan kita itu hidup di dunia hanya sepagi atau sesore. Dari sinilah, ayo ikhwah, kita bisa memetik pelajaran betapa meruginya seandainya kita yang hidup di dunia ini, yang cuma sementara, kita kemudian tidak mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari yang begitu panjang. Banyak di antara kita yang terlena dengan kenikmatan duniawi. Banyak di antara kita yang terjumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Ingin merasakan enaknya dunia. Yang kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam hari kiamat, kehidupan dunia yang kita rasakan enaknya ini hanya seperti 1 jam. Hanya seperti 1 menit. Hanya seperti sekejap saja. Hanya dengan kita merasakan nikmat yang sekejap tersebut, kemudian kita akan merasakan siksa, akan merasakan kesusahan sekian puluh ribu tahun. Itu adalah betul-betul sebuah tindak kenistaan. Kemudian saya akan membawakan beberapa potret kedahsyatan kejadian pada hari kiamat. Tadi hanya segerar gambaran ringkas. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana potret kedahsyatan kejadian pada hari kiamat. Kita mulai dengan apa yang terjadi dengan bumi saat itu. Apa yang terjadi dengan bumi saat itu? Tentunya setelah kita pindah ke bumi yang lain. Setelah kita pindah ke bumi yang lain. Ya. Tapi kita masih bisa melihat bagaimana bumi lama kita diobrak-abrik dan dihancurkan. Bumi saat itu digenggam oleh Allah Jalla wa'ala. Dan langit dilipat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan digulung. Itu disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67. Dalam surat Az-Zumar ayat 67 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membicarakan bagaimana perilakunya orang-orang yang mensekutukan Allah dengan selainnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana seharusnya kita mengagungkan Allah? Bagaimana sejatinya keagungan Allah? Allah contohkan sedikit dari keagungannya. Kata Allah Jalla wa'ala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Bumi seluruhnya maksudnya apa ini? Hah? Bumi seluruhnya maksudnya apa? Ya jelas beserta isinya. Hah? Apa? 7 bumi. 7 bumi semuanya berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah menjelaskan kepada kita betapa besarnya Allah. Kemarin ketika saya perjalanan ke Cilacap, di tengah jalan saya ditelepon oleh seorang ikhwah di Kalimantan. Yang mereka itu tidak percaya. Atau mereka menukil ada sebagian orang yang menyebarkan syubhat. Bagaimana mungkin Allah akan berada di atas apa? Arsy. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah sebesar arsy. Kalau Allah sebesar arsy, masa Allah seperti arsy? Kalau Allah lebih besar dari arsy, berarti apa? Arsy-nya nggak kuat. Nah, kalau Allah lebih kecil dari arsy, masa Allah lebih kecil dari arsy? Nah, kayak kita duduk sekarang ya. Ana sekarang duduk di atas kursi. Lebih besar mana Ana sama kursi? Kursi ini. Lebih besar mana Ana sama kursi?
Terserah antum. Antum ada yang mengatakan sama, Ustaz. Taib. Kalau misalnya anak pakai kursi yang biasa diduduki oleh bayi, gimana? Bledos. Nah, kursinya apa? Keberatan. Kalau misalnya anak duduk di sebuah kursi yang besar, berarti anak lebih apa? Lebih kecil dari kursi. Jadi tidak mungkin Allah berada di atas arsy. Maksudnya adalah Allah menguasai arsy. Itu kata apa? Kata mereka. Subhanallah. Inilah gara-gara mereka tidak membayangkan bagaimana besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berada di atas arsy, bukan berarti Allah itu butuh dengan arsy. Dan arsy itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya zat Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kursi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apa kursi Allah? Apa artinya kursi Allah? Hah? Tempat? Tempat? Tempat kaki Allah. Kursi Allah yang disebutkan dalam ayat kursi. Nah, kursi yang disebutkan dalam ayat kursi itu maksudnya bukan kursi dengklek seperti ini, bukan. Nah, maksudnya bukan kursi sofa atau kursi apa. Maksudnya kata Ibnu Abbas adalah maudhi'ul qadam. Ya, tempat kakinya Allah. Bagaimana besarnya? Apa bunyi ayat kursi? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Tempat kakinya Allah itu seluas langit dan bumi. Kok kita mau bayangkan bagaimana besarnya Allah? Apa enggak lebih kecil daripada apa? Daripada arsy. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan ini lebih menggambarkan juga kepada kita bagaimana besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, 7 lapis bumi hanya di dalam genggaman tangan Allah Jalla wa'ala. Wassamawat matwiyatun biyaminih. Dan langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Langit yang 7 lapis itu, as-samawat, langit-langit. Artinya 7 lapis langit, semuanya digulung oleh Allah dengan satu tangan kanannya saja. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Apakah pantas Allah dipersekutukan dengan makhluk yang lemah seperti kita? Apakah pantas Allah dijajarkan dengan makhluk yang sudah berada di dalam kuburan, yang sudah menjadi tanah? Disejajarkan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para wali yang sudah meninggal. Tanpa kita mendiskreditkan keutamaan mereka seandainya mereka betul-betul wali. Tapi semulia-mulianya wali, apakah mereka akan disejajarkan dengan Allah yang begitu besar? Nabi kita SAW menjelaskan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi dan melipat serta menggulung langit. Nabi kita SAW menjelaskan apa yang diucapkan oleh Allah saat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaqbidullahu al-arda wa yatwis samawat biyaminih. Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Anal malik. Akulah raja. Aina mulukul ard. Mana para raja yang ada di muka bumi dahulu? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah yang mutlak saat itu. Tidak ada satupun di antara raja-raja yang dulunya sombong di muka bumi.
bisa berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak? Kerajaan mereka sudah berada di dalam genggaman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Anal Malik, Ainal Jabbaruna, Ainal Mutakabbirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sayalah raja, sayalah penguasa. Manakah orang-orang yang dulu ketika di dunianya sombong, dan manakah mereka yang dulu ketika di dunianya mereka bersikap angkuh. Saat itu mereka hanya seperti debu, gak ada apa-apanya. Makanya kalau kita ngelihat kadang-kadang ya orang yang sombong itu kita prihatin ya. Mungkin mentang-mentang naiknya motor ninja atau fiction gitu. Kita yang naiknya motor apa? Nah, Super EG masih mending lah. Yang mungkin motornya motor Yamaha yang merah itu Yamaha apa itu? Hah? Yamaha 70 ya. Kadang yang mungkin motornya Yamaha 70, sampingnya ada apa? Fiction atau Tiger Makwur. Sampai kita apa? Mau jatuh-jatuh. Kadang-kadang subhanallah. Belum yang pakai Harley Davidson di jalan. Seakan-akan jadi penguasa apa? Penguasa jalanan. Subhanallah. Kalau dia mengingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun. Mana orang-orang yang angkuh? Dan ini bertanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang sombong di muka bumi? Mana mereka sekarang? Mereka hanyalah satu titik yang ada dalam bumi, dan bumi itu sudah ada dalam genggaman Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini tentang bumi. Bagaimana dengan isi bumi, yaitu gunung. Ya. Adapun nasib gunung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. Dan saat itu bumi dan gunung diangkat. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Kemudian bumi dan gunung-gunung tersebut dibenturkan keduanya sekali benturan. Gunung yang begitu besar, bumi yang begitu luas diangkat kemudian dibenturkan sekali. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu terjadilah hari kiamat. Kalau sudah dibenturkan jadi apa? Gunung batu sekeras apapun kalau sudah dibenturkan pada hari kiamat akan menjadi pasir dan kemudian akan menjadi debu lalu berterbangan seperti kapas. Kal'ihnil manfush. Seperti kapas yang berterbangan. Subhanallah. Sudah nggak ada harganya saat itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain. Yaitu surat Al-Muzammil ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang hebat. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dan saat itu gunung-gunung seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Hancur sudah saat itu gunung-gunung. Padahal gunung adalah merupakan pasaknya bumi. Ya. Gunung adalah merupakan pasaknya bumi. Itu pun semuanya sudah hancur. Isi bumi yang lainnya adalah laut. Apa yang terjadi dengan laut? Ada 2 ayat di antara sekian banyak ayat yang bercerita tentang nasib laut saat itu. Ayat yang pertama adalah surat Al-Infitar ayat 3. Dalam surat Al-Infitar ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idzal biharu fujjirat." Ketika laut fujirat.
Apa artinya fujirat? Hah? Bukan. Hah? Di apa? Diluapkan. Nah, ada yang lain? Ditumpahkan. Tumpahkan kemana? Nah. Fujirat, kata beberapa ahli tafsir, artinya adalah futiha ba'dhuha fi ba'dhin. Laut itu jarak antara laut. Nah, laut dengan laut itu kan ada daratan. Daratan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu laut semuanya menjadi satu laut. Dan air yang asin bergabung dengan air yang apa? Yang tawar. Artinya apa? Artinya bumi semuanya berubah menjadi apa? Laut. Ini proses awalnya. Ya, proses awalnya laut akan dijadikan apa? Satu. Berikutnya dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat 7. Surat At-Takwir ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal biharu sujjirat." Dan ingatlah ketika laut sujjirat. Apa artinya sujjirat? Hah? Sujjirat artinya adalah dinyalakan. Bisa kita bayangkan, ya. Laut sudah jadi satu, seluruh permukaan bumi menjadi satu, kemudian seluruhnya menyala. Dan keluar apinya. Membumbung ke arah langit. Ibarat laut, air itu berubah menjadi minyak, kemudian disulut dengan apa? Dengan api, kemudian semuanya menyala. Makanya tadi saya katakan manusia bukan di bumi itu. Kalau manusia di bumi itu sudah apa? Sudah apa? Sudah tenggelam, terus gosong. Gimana tenggelam dan gosong? Itu ada nggak itu? Pertama kan lautnya kan dijadikan apa? Satu. Jadi nggak ada tempat buat kita di daratan. Kecuali ada manusia air di sini. Nggak ada di antara kita yang bisa hidup di mana? Di air. Daratan sudah apa? Sudah penuh dengan air. Kalaupun masih ada yang bisa berenang saat itu, mau jadi apa ketika laut itu udah apa? Dinyalakan. Itu pendapat sebagian dari ahli tafsir, ya. Jadi yauma tubaddalul ardu ghairal ard, ya. Bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud adalah tadi yang saya sebutkan. Jadi didatangkan bumi lain, ya, untuk tempat kita berkumpul pada hari kiamat. Ini tentang apa? Tentang laut. Berikutnya adalah tentang langit. Ya. Bagaimana langit saat itu? Banyak ayat yang berbicara. Di antaranya ayat yang menjelaskan bahwasanya langit saat itu berguncang. Kemudian diputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dibelah oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 9. Dalam surat At-Tur ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma tamurus sama'u mawra. Pada hari ketika langit itu berguncang hebat dan berputar. Jadi kita nggak bisa bayangkan bagaimana langit berputar. Ya. Kita lihat langit yang di atas kita berputar. Dan bukan hanya berputar, tapi berguncang saat itu. Dan berguncangnya hebat. Setelah seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar langit yang sedang berputar dan berguncang itu terbelah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Insyiqaq ayat 1. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza sama'un syaqqat." Apabila langit sudah apa? Terbelah. Ditambah kengerian langit saat itu, warna langit tidak biru seperti yang kita lihat saat ini. Dan itu diisyaratkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 37.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan." Yang artinya di saat langit itu dibelah, maka saat itu warna langit itu seperti mawar berkilauan minyak. Oleh para ahli tafsir dijelaskan dan bisa kita simpulkan, maksudnya adalah warna langit itu berubah-ubah saat itu. Mawar kan ada yang merah, ada yang apa? Ada yang kuning. Ya. Jadi kadang-kadang merah menyala. Dan kadang-kadang kuning menyilaukan saat itu. Seperti minyak gitu ya, menyilaukan. Jadi sudah terbelah, berputar, berguncang, warnanya berubah-berubah. Itulah kondisi langit saat itu. Adapun isi langit, maka matahari oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber cahaya yang kita nikmati saat ini akan dilipat oleh Allah Jalla wa ala. Idza syamsu kuwirat. Ingatlah ketika matahari di apa? Dilipat. Bagaimana kalau mataharinya nasibnya apa? Dilipat. Yang kecil-kecil apa? Apa yang kecil-kecil selain matahari? Bintang. Nasib bintang lebih mengenaskan. Wa idzan nujumun kadarat. Seandainya bintang-bintang apa? Berjatuhan. Jadi satu bintang-bintang yang dibanggakan oleh sebagian orang berjatuhan sudah. Bulan bagaimana? Bulan sama nasibnya kayak apa? Kayak matahari. Setelah dilipat cahayanya hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khasafal qamar." Dan bulan saat itu telah hilang cahayanya. Kemana mereka? Bulan dan bintang disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, keduanya itu disatukan jadi satu, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Makanya neraka salah satunya panas sekali karena di dalamnya ditambah apa? Matahari. Dan itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah untuk menjelaskan kepada para penyembah matahari dan apa? Dan bulan, bahwasannya Tuhan mereka adalah sangat berada di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah akan memasukkan keduanya ke dalam neraka sebagai bahan yang ada dalam api neraka. Yaqulul insan, pada saat itu para manusia berkata, "Ainal mafar?" Kemana kita akan lari? Kalla la wazar. Ketahuilah tidak ada tempat yang berlindung. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Hanya kepada Rabb kitalah kita akan kembali. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitahukan kepada kita apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita lalaikan. Ibadah apa yang sudah kita kerjakan dan ibadah apa yang sudah kita lalaikan. Perbuatan maksiat mana yang sudah kita kerjakan dan perbuatan maksiat mana yang sudah kita tinggalkan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan pada saat itu manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kita akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena saat itu seluruh anggota tubuh kita bisa bersaksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Walaupun lisan kita bisa berdusta, tapi tangan kita tidak bisa berdusta. Mata kita tidak bisa berdusta. Kaki kita tidak bisa berdusta. Telinga kita tidak bisa berdusta. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Walau alqa ma'adhirah. Meskipun dia itu mengemukakan alasan-alasannya. Dan saat itu alasan-alasan tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 15. Ini sekelumit ya tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kejadian setelah ini adalah nanti mulai penghitungan apa? Amalan dan seterusnya sebagaimana yang nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pengajian yang akan datang. Mohon maaf saya tidak bisa maksimal hari ini karena
tenggorokan anak lagi ada masalah ya, seperti biasa penyakit langganan ya. Jadi anak nggak bisa lama-lama saat ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.